Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Saya ambil judul Hati yang Tulus. Saya baca Ayub pasal yang pertama, ayat yang pertama. Maka dahulu adalah di tanah Uz seorang laki-laki yang bernama Ayub. Maka orang itu tulus hatinya. Dijauhkannya, saleh dan takut akan Allah, dan dijauhkannya dirinya daripada yang jahat. Tulus itu artinya dalam kamus besar bahasa Indonesia, sungguh, bersih hati, jujur, tidak pura-pura, tidak serong, tulus ikhlas. Berarti tulus adalah dasar untuk hidup saleh, untuk menjauhkan diri dari yang jahat dan takut akan Allah. Ada 3 pribadi yang masa prasejarah yang tulus hatinya. Yang pertama adalah Nuh, karena Nuh di dalam pasal 6 Kejadian. Yang kedua Abraham di pasal 17 Kejadian. Dan yang kita baca ini adalah Ayub. Ayub itu satu zaman dengan Nuh. Kalau kita melihat Ayub ini adalah seorang yang di zamannya kaya, tetapi kekayaannya bukan itu membuat dia selalu jujur, tulus, selalu berharap kepada Tuhan, tetapi memang dia adalah seorang pribadi yang tulus hatinya. Kalau kita melihat bagaimana karena satu zaman dengan Nuh, bagaimana dikatakan di dalam pasal 6 Kejadian ayat yang ke-9. Maka inilah anak buah Nuh atau riwayatnya. Maka Nuh itu seorang yang benar dan tulus hatinya di antara orang zamannya, dan Nuh itu hidup dengan Allah. Orang yang hidup dengan Allah tidak mungkin neko-neko, tidak mungkin mempunyai suatu hati yang bercabang, yang tadi tidak jujur, tidak melakukan dengan ikhlas. Hidup dengan Allah itu berarti hatinya bersih, karena terbuka di hadapan Tuhan semua keadaan manusia sampai yang paling dasar, yaitu hatinya, sanubarinya. Kita lihat, puji Tuhan, bagaimana Nuh ini, walaupun zamannya manusia condong kepada hal yang jahat. Manusia waktu itu ada raksasa, karena anak-anak Allah mengambil anak manusia menjadi istrinya. Termasuk di situ adalah Nimrod, seorang yang penggagah. Tetapi kita lihat Nuh itu tetap menjaga tulus hatinya. Inilah pribadi yang luar biasa di tengah keadaan yang begitu dunia sampai pilu hatinya Tuhan. Sampai Tuhan bagaimana kehadiratnya naik segala kejahatan manusia. Tapi dipercayakan Tuhan kepada Nuh untuk membuat satu bahtera yang gambarnya keselamatan. Yaitulah di dalam Yesus yang sebagai wujud nyatanya. Puji Tuhan, kita melihat bagaimana kembali kepada Ayub. Dia tetap tulus walaupun dalam pencobaan. Pencobaan yang dihadapi Ayub itu ditulis di dalam Yakobus begitu berat. Makanya sabarnya Ayub itu adalah contoh teladan bagaimana menghadapi pencobaan. Bahkan iblis berkata, apakah dengan cuma-cuma Ayub itu takut akan Allah? Engkau bagaikan pagar sekelilingnya, hartanya, semua yang ada padanya
Tuhan itu bagaikan pagar. Tapi cobalah jamak segala sesuatu yang ada padanya. Dia pasti menghujat engkau dalam pasal 11. Tapi kita melihat dalam pasal 2 ayat 3b, dia tetap tulus hatinya. Pasal 2 ayat 3b, saya baca begini. Maka ia pun tetap dalam tulus hatinya. Supaya lengkap saya baca ayat dari atas, ayat dari awal. Maka firman Tuhan kepada setan, sudahkah engkau lihat hambaku Ayub? Karena tiada sepertinya di atas bumi. Ialah seorang yang tulus hatinya, saleh, yang takut akan Allah, menjauhi segala yang jahat. Maka ia pun lagi tetap. Artinya dulu ia tulus hatinya. Tapi Tuhan mengakui lagi tetap ia tulus hatinya. Maka meskipun engkau, iblis, sudah mengajak aku untuk melawan dia dan akan membinasakan dia dengan tiada semena-mena. Puji Tuhan. Dasar daripada kesalehan adalah ketulusan. Dasar daripada orang takut akan Allah selalu menjaga tulus hatinya untuk selalu takut. Bahkan Yesus itu bernapas dengan takut akan Allah. Hidupnya selalu memuliakan, melakukan kehendak Allah Bapa. Puji Tuhan. Kita melihat Abraham. Abraham juga adalah orang yang tulus. Tapi ya memang di sini contoh juga. Bisa juga orang bisa berubah tulus. Saya baca begini. Dalam Kejadian pasal 17 ayat yang pertama. Setelah sampai 99 tahun umur Abraham, saya lebih senang sebetulnya Ibrahim. Karena Ibrahim itu adalah dari nanti menyusul kata Ibrani. 99 tahun umurnya, maka kelihatanlah Tuhan kepadanya, lalu berfirman, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hendaklah engkau berjalan di hadapanku atau di hadiratku, dan hendaklah hatimu tulus. Karena pasal sebelumnya, pasal 16, dia mengambil Hagar. Hagar adalah bukan rencana Tuhan. Karena bisa saja orang bisa mengambil jalan pintas supaya rencana Tuhan selesai sampai kepada tujuan seseorang. Tetapi itu bukan kehendak Allah yang sempurna, tapi diizinkan Tuhan memang. Tetapi disinilah Abraham diberikan Tuhan suatu penyataan bahwa kalau engkau tulus, maka anak perjanjian itu, anak yang terjanji itu, yang sudah lama dijanji Tuhan, akan digenapi. Tapi puji Tuhan, disinilah mulai Abraham mulai dirubah lagi supaya hatinya tetap tulus kepada Tuhan. Haleluya. Dia selalu ada di hadirat Tuhan. Dan selalu orang yang ada di hadirat Tuhan itu, dia tidak melakukan hatinya bercabang. Hatinya tetap mengasihi Tuhan sebulat hatinya. Jadi sampai digenapi benar 100 tahun umurnya. Karena dia menjaga hatinya tulus, maka Tuhan berikan apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Jadi puji Tuhan. Luar biasa kalau kita melihat di sini. Bagaimana kita melihat sederhana kelihatan memang tulus itu. Polos kelihatan. Tapi kalau kita melihat, justru itulah yang memang Tuhan kehendaki. Kita seperti anak-anak, polos di hadapan Tuhan. Itulah yang memang untuk menerima kerajaan Allah. Untuk menerima sesuatu yang melampaui akal pikiran manusia. Karena firman Tuhan ini melampaui akal kita yang terbatas. Maka kita melihat dalam pasal yang kedua, ayat yang 9. Bahkan istrinya sampai untuk mengajak Ayub itu untuk menghujat Allah. Supaya matilah kau gitu. Daripada kamu menderita terus begitu, ya lakukanlah
Ya memang itu adalah nasihat yang membuat Ayub malah marah, kamu berkata seperti orang gila. Bukankah kita juga harus mau menerima yang tidak baik? Tidak hanya yang baik yang harus kita terima. Karena ini adalah suatu rancangan Tuhan. Dia tahu rancangan Tuhan. Dia tahu penebusnya hidup. Maka dikatakan begini, ayat pasal 2 ayat 9. Tetapi sahutnya kepadanya, kepada istrinya, katanya, kamu ini seperti perempuan yang sangat gila. Masakan kita menerima daripada Allah barang yang baik, tidak menerima yang jahat pun? Maka dalam sekaliannya ini, tiada Ayub berdosa dengan lidahnya. Haleluya. Ayat 9 tadi. Maka pada masa itu kata istrinya, lagikah engkau bertetap dalam ketulusan hatimu? Hujaklah Allah itu, matilah kau. Kita lihat bagaimana sikap Ayub tetap, walaupun hartanya habis, anaknya juga 10 dalam seketika mati. Dan juga tubuhnya puru semua dari atas kepala sampai telapak kaki. Tapi inilah ungkapan orang yang tulus hatinya. Jadi kita melihat orang yang tulus hati itu memang pribadinya tidak dibuat-buat. Dan kalau kita melihat seperti Ayub, berkat Allah itu dilipat gandakan bagi orang yang tulus. Jadi puji Tuhan, karena itulah kualitas hatinya Ayub. Kita pun jagalah kualitas kita sebagai anak Tuhan di zaman yang keadaannya seperti ini. Pembatasan sosial, pembatasan juga untuk dekat gitu. Kalau dulu salaman, kalau tidak salam, wah sombong. Tapi sekarang tidak boleh salaman, malah baik gitu. Yang negatif sekarang tidak baik. Maksudnya yang negatif sekarang ini memang membingungkan kadang-kadang. Yang negatif itu baik, tapi yang positif itu jelek gitu. Kalau positif berarti corona gitu. Tapi puji Tuhan, tetaplah kualitas hati kita. Mari kita berdoa, jaga untuk tetap di hadirat Tuhan dan berjalan dengan tulus hati kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur pada saat pagi hari ini Tuhan. Engkau memberi hati kami, memelihara hati kami. Lebih daripada segala yang dapat dipelihara. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Ketulusan hati kami jaga ya Tuhan di saat-saat dunia dengan penuh dengan tantangan. Karena itu Bapa, bangsa negara kami bersyukur bahwa Tuhan Engkau membuat sesuatu yang lebih daripada yang dapat kami pikirkan atau pohonkan doakan. Engkau sanggup mengubah negara kami bangsa Indonesia ini menjadi umat percaya kepada Tuhan. Karena itulah semua Tuhan Yesus, mulai dari Bapak Presiden, semua baik kabinet, Tuhan berkati mereka, gubernur, bupati, camat, wali kota, dan juga Tuhan sampai lurah RT RW di mana umat tebusan Tuhan ada supaya menjaga hati dengan tulus. Kami mau berbuat lebih lagi, mengasihi Engkau dengan sebulat hati kami, dengan sekuat tenaga kami, dengan segenap jiwa kami. Biarlah kasih Allah boleh nyata, karena Yesus sudah nyatakan bahwa Allah itu kasih. Kami mau juga hidup di dalam Engkau, karena bersama dengan Yesus Juru Selamat kami, hati kami tetap terjaga tulus di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih buat pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.